Oke, selamat pagi Pak Ertanto. Selamat pagi Pak Iwan. Gimana kabarnya? Sehat Pak ya? Kabar saya sehat Pak. Oke, Biasa. baik. Jadi Pak Ertanto hari ini direncanakan ya akan melakukan pembelajaran sebagaimana yang sudah kita sepakati sebelumnya. Yang nantinya harapannya tentunya tertuang ya untuk KSE dan diferensiasi pembelajarannya gitu ya. Namun sebelumnya Pak, perkenalkan saya sebagai observer Bapak nantinya yang akan melakukan pengamatan di dalam kelas. Namun sebelum kita melakukan pembelajaran nanti di kelas, di awal ada beberapa poin yang ingin saya ketahui dari Pak Ertanto terkait dengan pembelajaran yang nanti akan Bapak lakukan. Nah, untuk kelasnya Pak, ini rencananya di kelas berapa Pak? Saya berencana melakukan proses pembelajaran itu di fase E, kelas 10, tepatnya di kelas 10-3 Pak. Oke, di kelas 10-3 ya Pak. Nah, kalau untuk materinya sendiri apa nih Pak? Saya akan membawakan materi tentang teks recount. Teks recount ya. Oke. Baik Pak Ertanto, menurut Bapak ini dari materi yang tadi sudah Bapak sampaikan, apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai? Baik, terima kasih Pak Iwan buat pertanyaannya. Seputar tujuan pembelajaran yang ingin saya capai dari materi teks recount ini, yang pertama, peserta didik atau murid itu mampu mengidentifikasi dengan tepat dan baik struktur teks, fungsi, dan unsur kebahasaan yang ada dari sebuah teks recount. Melalui nanti saya akan memberikan kuis pemahaman. Ya, saya akan berencana membuat kuis melalui Quizizz nanti Pak, aplikasi Quizizz. Kemudian yang kedua, tujuannya peserta didik mampu mengidentifikasikan dan menuliskan general structure ataupun struktur teks dari teks recount teks itu. Apa-apa aja yang bisa dibuat untuk membangun sebuah teks recount. Kemudian peserta didik yang ketiga Pak dapat mempresentasikan hasil diskusi mereka nantinya, karena nanti kan saya akan membuat proses diskusi mereka dalam menuliskan generic structure dari recount text ini. Jadi setelah mereka melakukan diskusi tersebut, mereka akan presentasikannya nanti di depan. Iya. Dan kemudian yang keempat, tujuan pembelajaran ini, peserta didik itu mampu nantinya membuat teks mereka yang mengarah ke teks recount teks secara sederhana, menceritakan kejadian masa lalu yang mereka alami. Karena teks recount ini kan berhubungan dengan teks yang menceritakan kisah masa lalu. Jadi yang mereka alami nantinya dalam bentuk teks, bisa dalam bentuk teks, bisa dalam berbentuk video nantinya, atau bisa juga dalam berbentuk audio. Berarti di situ diferensiasinya ya Pak? Iya Pak, benar. Oke, baik. Jadi ya saya tangkap Pak ya, dari tujuan pembelajaran yang nanti ingin Bapak capai adalah pertama ada tentang struktur teks Pak ya, kemudian fungsi dan juga unsur kebahasaan gitu ya. Kemudian juga menuliskan struktur ya dari teks recount ya, kemudian juga ada presentasi Pak ya, berarti nanti ada produk yang dihasilkan dari pembelajaran yang berlangsung gitu ya. Dan bahkan terakhir tadi menceritakan gitu ya pengalaman dari mereka, dari siswa ya, dalam bentuk apa tadi Pak, ada video gitu ya, kemudian rekaman suara dan juga bisa tadi dengan PPT gitu Pak ya. Oke, bagus Pak, ini luar biasa dari tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai. Nah, dari tujuan tadi Pak ya gitu, kira-kira menurut Bapak ini area pengembangan yang mana yang ingin Bapak capai ini? Baik, dari proses pembelajaran yang akan saya jalankan nantinya Pak, saya akan fokus di pengembangan pemahaman mengenai generic structure ya Pak, yang akan saya fokuskan ya. Karena ini hal yang penting saya pikir dalam menuliskan sebuah teks recount teks. Mereka harus terlebih dahulu memahami apa sih struktur teks dari recount teks itu yang bisa membangun ataupun bisa membuat sebuah recount teks. Kemudian saya akan mengembangkan area
kompetensi mereka di keterampilan Pak, terutama dalam mengungkapkan hasil dari diskusi mereka nantinya. Mereka akan coba mengungkapkannya di dalam kelas dalam bentuk presentasi nantinya. Oke. Jadi mereka bisa meningkatkan keterampilan mereka dalam berbicara bahasa Inggris nantinya Pak. Itu yang mau saya tekankan dari proses pembelajaran nantinya Pak. Dan sedikit juga saya mau mengembangkan area kompetensi sosial emosional dari siswa tersebut Pak. Dari pembelajaran itu saya mau mereka merasakan sosial emosional yang baik, ya, mereka rileks, mereka bisa mengungkapkan perasaannya dengan rileks, dengan baik dan tanpa ada tekanan. Jadi itu yang mau saya tekankan, proses KSE nanti berjalan dengan baik. Baik, terima kasih Pak Ertanto. Jadi ada 3 Pak ya, saya tangkap tadi ya. Jadi untuk area pengembangan yang ingin Bapak capai, pertama adalah pemahaman generik ya, struktur, kemudian juga ada kompetensi keterampilan ya, mengungkapkan hasil diskusi atau nanti presentasi di dalam kelas. Jadi terlihatlah bagaimana keterampilan siswa itu untuk speak English-nya ya, mereka bisa berbicara bahasa Inggris ya. Dan yang ketiga tadi saya tangkap adalah pencapaian dalam KSE ya, kompetensi sosial emosionalnya. Ini tentunya harapannya berjalan dengan baik gitu Pak ya. Baik, luar biasa nih Pak Ertanto. Nah, terakhir Pak, ini pertanyaan dari saya ya. Dari yang tadi sudah Bapak sampaikan, ya ini menurut Pak Ertanto, apa strategi yang bisa Bapak lakukan agar apa yang menjadi tujuan Bapak nanti itu bisa tercapai semuanya? Baik Pak, seputar strategi yang akan saya jalankan Pak. Pertama, saya akan menciptakan suasana yang nyaman dan menyenangkan dulu dalam kelas. Jadi di awal strateginya saya akan memberikan sesi mindfulness nantinya Pak. Oke, ada mindfulness ya. Kemudian saya akan selingi juga dalam proses pembelajaran itu adanya ice breaking nantinya Pak. Jadi tidak monoton kepada pembelajaran. Dan kemudian strategi yang akan saya gunakan itu dengan memberikan diferensiasi produk Pak, untuk membantu mereka memahami materi ini. Nanti akan saya bagikan ke mereka bagian atau bahan-bahan untuk mereka diskusikan, yang mereka boleh cari sumbernya dari sumber-sumber yang mereka sukai nantinya. Boleh dari video, boleh dari teks, atau boleh juga dari sumber suara dari listening yang akan mendukung hasil diskusi mereka nantinya Pak. Dan kemudian strategi yang berikutnya, saya akan mencoba menerapkan kuis pemahaman Pak. Itu nanti akan saya gunakan aplikasi Quizizz nantinya Pak. Jadi nanti akan saya tampilkan nih Quizizz, kemudian yang pertanyaan-pertanyaannya itu nanti mengarah ke uraian ataupun penjelasan mengenai teks recount itu. Itu dia Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Ertanto. Jadi ada 5 poin Pak saya tangkap nih untuk strategi yang nantinya akan Bapak capai gitu ya. Nah, jadi tadi pertama saya tangkap adalah menciptakan suasana yang nyaman Pak ya ketika pembelajaran, bahkan nanti dilakukan ada mindfulness gitu ya Pak. Kemudian juga ada ice breaking ya. Ini ice breaking di awal kah, di tengah pembelajaran atau di akhir? Itu di tengah nanti Pak, saya akan selipkan. Di awal saya akan memberikan mindfulness, kemudian di tengah pembelajaran ketika mereka merasa jenuh mungkin, saya akan coba menyelipkan dengan pemberian ice breaking. Baik, terima kasih. Dan yang ketiga tadi saya dengar strategi dari diferensiasi produk ya Pak. Kemudian juga ada dari penyajian bahan diskusi ya. Jadi dari sumber yang memang disukai langsung oleh siswa itu ya. Pak. Jadi bisa dalam berbentuk video, kemudian juga bisa audio gitu Pak. Bahkan mungkin dari teks ya. Atau mungkin ini sifatnya lebih ke artikel gitu Pak ya.
Bisa Pak, teks artikel, iya benar sekali. Nah, yang terakhir nih Pak, mengacu kepada digital ya, Bapak menggunakan dari aplikasi Quizzes ya. Iya Pak. Baik, ini bagus sekali Pak untuk strategi penerapannya, dan tentunya saya tidak sabar lagi nih nanti melihat Bapak ya mengamati proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan dari modul yang sudah Bapak siapkan. Baik Pak Hertanto, tentunya tetap semangat dan sukses ya. Kita lanjut ke kelas kita. Terima kasih Pak. Okay, attention. Good morning. Morning, sir. How are you today? I'm fine. Fine, thank you. Before we start our lesson, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, I want to ask one of you to let us in pray, ya. Saya mau minta dari aku dan para kalian untuk memimpin doa ya. Fadil, please let us in pray ya. Before we study, we have to pray. Pray is ready. Praise God. Yes. Thank you, Fadil. Yeah. Before we start our lesson today, sebelum mulai pembelajaran hari ini, saya mau pastikan kalian semua di sini siap ya. Sebentar saya mau cek kehadiran dulu ya. Coba perhatikan di antara teman kalian, coba perhatikan ada yang nggak hadir nggak? Ada, sir. Giri. Giri kenapa? Sakit. Sakit ya, teman-teman yang giri ya. Sudah berapa hari sakitnya? 3 hari. Sakit apa? Asik. Ya perlu mungkin kalian I know, sir. jenguk ya teman kalian ini. Oke, saya sendiri ada lagi yang tidak hadir hari ini. Mungkin Sabrina mana? Izin. Oh iya. Baik. Hanya 2 orang yang tidak hadir hari ini ya. Selainnya hadir hari ini. Are you ready to start our lesson? Siap. Bukan pembelajaran hari ini. Iya. Di pos. Before we start our lesson today, I want to ask you about our previous lesson. Kayak mau mengingatkan kita mengenai tujuan pembelajaran kita sebelumnya. Masih ingat ya? Still remember? Ya, about what? Descriptive text. Text. Oke. Siapa yang kira-kira mau menyampaikan mengenai apa itu descriptive text? What is descriptive text? Please. Ya. Descriptive text. Yes, Fadil, please. Descriptive text is a text that tell us about a story, that description about something or an object in our answer. Yes, that's right. Give class. Menyaksikan sesuatu ya, can be animal, can be thing, or can be a person, orang ya. Dan kita sudah mempelajari materi tersebut ya, sudah selesai kita pelajari ya. Tolong diulang-ulang kembali ya nak ya, supaya depannya kalian tidak lupa. Oke, our material today, pembelajaran kita hari ini, ada yang tahu mana pembelajaran kita hari ini? Recount text, ya. Masih berhubungan dengan sebuah pembelajaran teks ya, recount text. Oke.
sebelum kita bahas ya, sebelum kita mulai pembelajaran mengenai recount text, saya mau sampaikan dulu tujuan dari pembelajaran ini. Ya, tujuan dari pembelajaran ini, first, pertama, ya, di garis bawah ya, you can, ya, find, ya, about general structure of recount text. Ya, kalian bisa mengidentifikasikan atau mengetahui mengenai struktur teks dari recount text. Ya, dari recount text. And then you can identify about the function and the language feature of a recount text. Ya, kalian boleh mengidentifikasikan yang namanya fungsi, tujuan dari teks itu, dan kemudian struktur bahasanya, ya, karakteristiknya. Ya, jadi tolong kalian garis bawahi ya apa yang mau kalian capai dari pembelajaran hari ini. Ya, can we start now? Boleh kita mulai? Sepertinya tidak semangat ini. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, boleh deh kita ice breaking dulu ya. Ya, ice breakingnya Speaker. seperti yang pernah kita lakukan sebelumnya, yaitu mengenai mindfulness. Mindfulness. Ya, mendengarkan sesuatu yang bisa membuat kalian fokus terhadap aktivitas tersebut. Ya, mindfulness dalam bentuk listening. Ya, bolehlah dibantu dengan kalian menutup mata kalian. Ya, close your eyes. Ya, tenang aja, relax saja duduknya. Ya, kondisikan kalian duduk nyaman, santai, tenang. Ya, dan boleh dibantu juga dengan menarik nafas yang panjang. Ya, kemudian you can also close your eyes. Kalian juga boleh menutup mata kalian. Ingat ya, fokus terhadap apa yang kalian dengar. Ya, saya akan memutar sebuah lagu ya, dan tolong kalian meresapi apa yang kalian dengar ini ya.
Oke, open your eye, ya. Silakan kalian mau tanya. Gimana perasaan kalian? Sekarang setelah kalian mendengarkan, lebih enjoy ya, lebih relax ya, lebih santai ya. Oke, jadi sudah siap kira-kira mulai pelajaran hari ini? Are you ready? Ya. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kemarin kan saya lihatkan kalian ya untuk mencari bahan mengenai konteks yang sebelumnya ya dan mempelajarinya sebelumnya untuk kita diskusikan hari ini, untuk kita bahas hari ini. Dan hari ini saya akan mengadakan kuis pemahaman mengenai apa yang sudah kalian pelajari secara individu yang mengenai konteks ya. Saya akan membagikan kuis ya. Oke, sudah bergabung semua ya? Yes. Boleh kita mulai sekarang ya? Saya sih. Oke, silakan kalian kerjakan berdasarkan pemahaman kalian. Time's up. Ya. Recount. Yes, Evan ya. Yang kita bahas ya, yang pertama kita mulai dulu dari definisi. Ya. What is recount text? Apa itu text recount? Ya, recount text is a text that tells about past event. Ya. Adalah teks yang menceritakan mengenai kejadian masa lalu, ya. Oke, ini masih ada yang salah ya. Ya, past story, cerita masa lalu, ya, mengenai definisi. Sejauh ini bisa dipahami? Bisa. Ya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Next. Yuk, silakan. Diperhatiin ya. Ya, ya ini dia mengenai yang berikutnya. Kalau kita juga bahas mengenai definisi, ya kita masuk ke fungsi, ya tujuan. Apa sih tujuan dari konteks ini?
Ya, ada banyak dari recount text tujuannya. Yang salah satunya itu ya, retell a story, menceritakan kembali cerita di masa lalu. Ya, kemudian amuse the reader, menghibur peserta. Itu juga salah satu tujuan dari recount text. Ya, kemudian tujuannya reflect an event, merefleksikan sebuah kejadian di masa lalu. Ya, dan ini adalah pengecualiannya. Ya, ayo terjebak di sini ya, ya kan? Ya. Itu dia mengenai fungsi ya. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya deh. Masih juara bertahan Evan. Ya. Iya, the structure dari recount text itu apa-apa aja. Yang pertama ada orientation. Ya, kemudian yang kedua ada apa? Event. Series of Series of event. Kemudian yang ketiga orientation. Ya, ini dia general structure dari sebuah recount text. Ya, ada 3 ya. Dan di sini hampir semua ya. Berarti pengalaman kalian di awal sudah cukup baik ya. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya deh. Seputar pengalaman mengenai recount text. Kita mulai dari instructor yang pertama dari recount text orientation. Apa itu orientation? Pengenalan. Iya, orientasi, perkenalan. Jadi apa yang diperkenalkan di sini bisa karakternya siapa, ya siapa yang terlibat di dalamnya, ya kapan kejadiannya, ya apa yang terjadi. Ya itulah bagian dari orientasi, latar belakang dari kejadian tersebut. Ya, we move to the next question ya.
Ya, yang berikutnya mengenai series of event. Ya, apa itu series of event? Ya, series of event itu adalah bagian dari recount text yang menceritakan mengenai urutan kejadian peristiwa yang mau diceritakan dalam teks recountnya itu. Ya, urutannya. Ya. Okay, we move to next question ya. Yes, ini adalah salah satu language feature. Language feature itu apa? Ciri kebahasaan. Ya, language feature. Karakteristik kebahasaan. Yang salah satunya di dalam recount teks itu biasanya menggunakan yang namanya Simple past tense. iya, past tense. Ya. Kenapa past tense? Karena Iya, udah karena lewat. menceritakan kejadian Masa di lampau. masa lalu. Ya, ini dia. Saya sip aja ya, habis dari skip aja. Oke, guys, up. Ya. Ini adalah jenis-jenis dari recount text yang menceritakan kejadian masa lalu. Salah satunya itu adalah personal experience, ya. Yang kita fokuskan untuk kita pelajari pada materi ini, ya. Kemudian ada apa lagi? Factual Ya, event. factual Even. event. Ya. Kemudian ada historical event.
Okay, so thank you. My English is so good. My English is so good and I'm English. I make fish. I make fish. This from England. Not just from fish. Oh, fish from England. Yes. I'm reading fish. Like Oke, time's up, ya, time's over, ya, waktunya selesai. Sudah selesai ya semua ya? Ya, ready ya, finish. Ya, siapa kira-kira yang ingin mempresentasikan hasil diskusi kalian tadi nih? Iya, silakan. Saya kasih kesempatan. Yes, please. Yuk. Silakan. Kalian bacakan hasil dari diskusi kali ini ya, mengenai struktur dari konteks yang berkaitan dengan ya kalian. please speak English. Give place for this compound. Give attention. Yuk, kita kasih orangnya dulu ya. Hey my friend. Morning, everybody. Today we will presentation about context declaration of your place. There's a title, orientation, series of events, and reorientation. The title is the declarations of your place. Orientation. Volume up.
contest. The second youth The third is series of events. The pretty representatives from various regions come together. The declaration of your pledge, first pledge, commitment to one nation, Indonesia. Second pledge, affirmation of one nationality as Indonesia. Third pledge, on upholding the Indonesian language for independence. The last is reorientations. The declaration of Youth Pledge on October 28, 1920 was a crucial moment in Indonesia's independence struggle. Short three pledge: one Nusa, one nation, and one language. Youth from diverse backgrounds to achieve common ideals. Commemorated every year, the Youth Pledge oath becomes the symbol of the strength of unity. The Youth Pledge makes us believe in our difference. We must keep this unity with confidence in Indonesia's independence. Okay, that's all from us. Thank you and good morning. Oke, iya pulang. Deklarasi ya, deklarasi Sumpah Pemuda. Selain kelompok yang maju tadi, saya mau tanya, ada nggak ya di antara kalian tahu kapan hari Sumpah Pemuda? Tanggalnya? 1928 Oke, berikutnya siapa yang mau menampilkan satu lagi ya? Kayla, please ya. Kelompok kalian silakan ya. Hello. Today our group is going to tell a story about the Battle of Bandung. Orientation. The Battle of Bandung was a significant event in Indonesia's struggle for independence. It took place in March 1946 in the city of Bandung, West Java. The conflict between the Indonesian nationalists versus the Dutch colonial groups. Series of events. The Battle of Bandung, which the Indonesian nationalists led by General Sudirman had established a defensive
breakthrough. On March 25th, the Dutch force managed to break through the Indonesian line and enter Bandung. However, the Indonesian nationalists continue to harass the Dutch troops, making their occupation of the city difficult. In the last, there are reorientation. The Battle of Bandung proved a tactical victory for the Dutch. Didn't deter the Indonesian nationalists in their fight for independence. The battle became a symbol of their resistance against colonial rule and inspired further struggle. The legacy of the battle continues to be celebrated as a testament to the courage and sacrifice of those who fought for Indonesia's freedom. Okay, thank you. Thank you. You're welcome. What is it? Oke, bagi kelompok yang lain boleh dikumpulkan tugasnya. Nah. Sedikit saya mau mengajak kalian ya untuk kita sama-sama menyimpulkan pembelajaran hari ini ya. Yuk, mari kita sama-sama menyimpulkan. Kita mulai dari pengertian dulu ya. Mengenai pengertian di konteks. What is the context? Yes, Kayla. The context is a text which details event of experience in the past. Yes, that's right. Good love. Ya. Teks yang menceritakan kejadian masa lalu. And then we discuss about the structure of the context. Ya, ada apa aja? Yang pertama, orientation. Orientation. Apa itu orientation? Pengenalan. Perkenalan mengenai Nama, kejadian, tempat, ya siapa yang terlibat, ya kemudian skenario awalnya, ya kemudian scenario event, uraian atau rangkaian peristiwa. ya rentetan ataupun urutan kejadian yang mengisahkan kejadian tersebut di masa lalu. Kemudian reorientation, penegasan. Reorientation. Penegasan ulang nggak sih? Ya, itu bisa berisi komentar atau pendapat kita mengenai kejadian tersebut. Pandangan. Ya, reorientation. Jadi, saya pikir pembelajaran hari ini sudah terlaksana dengan baik ya. Sedikit kita mau mengadakan refleksi nih. Ya, mau mengadakan refleksi pembelajaran hari ini ya tentang apa yang kalian rasakan selama pembelajaran hari ini, mengenai apa yang sudah kalian capai di pembelajaran hari ini, kemudian apa yang kurang dan ingin kalian capai di pembelajaran berikutnya ya. Silakan kalian refleksikan masing-masing ya. Saya panggil aja sebagai perwakilan ya untuk menyampaikan apa yang sudah kalian pelajari ya. Kemudian apa yang kalian rasakan selama pembelajaran dan kemudian apa yang menurut kalian kurang
Ya. Naswa Alika. Silakan ya. Silakan. Oh my god, please. Sampaikan pembelajaran hari ini di depan kelas atau di situ aja? Oke, silakan. From lesson, I learned about context, and then I feel happy to know about the context and a new structure of the context. Oke, nice, give love. Refleksi, nggak apa-apa, itu oke. Kalian sampaikan dalam kesana juga nggak apa-apa. Ya, if you cannot express in English, yang boleh dalam bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. Berikutnya ya, saya minta yang laki-laki dulu deh. Rama, please Rama. Refleksi pembelajaran hari ini. I can get that there are something that I can learn more about the context, and I can know about the history from our country so that I can understand more and feel deeply attached to my country. Yes, give love. Satu lagi ya, silakan berikan refleksi pembelajaran hari ini. Saza. Wah wah, gitu. Oh, maju dia, maju. Today I learned a lot about the context, the meaning, the gender structure, and the language feature. So I feel happy about this because I know a lot about written text. Yes. Thank you, Nah. For the next meeting, untuk pertemuan berikutnya, kita masih membahas mengenai konteks ya. Hanya saja mungkin di next meeting, di pertemuan berikutnya kita akan fokus di listeningnya ya. Saya akan memberikan skrip nantinya untuk sebagai sumber belajar kalian untuk mendengarkan sebuah kejadian masih berhubungan dengan kejadian bersejarah yang terjadi di Indonesia. Saya akan membuat sebuah skripnya nantinya, dan kalian nanti tetap bekerja dalam kelompok membahas yang kalian dengar itu. Kemudian ada sejumlah pertanyaan nanti terkait listening script yang kalian dengar itu. Ya, this is for the next meeting. Ini untuk pertemuan berikutnya. Ya, dan berikut juga saya mau mengingatkan mengenai tugas kalian yang perlu kalian persiapkan mulai dari hari ini, mulai dari sekarang. Ya, tugas mengenai project. Ya, this is individual, tugasnya individual aja. Kalian membuat sebuah video ya yang menceritakan mengenai kejadian yang kalian alami di masa lalu. Boleh itu experience, pengalaman, boleh itu your holiday, ya. Accident juga boleh, kejadian yang mengarah ke accident atau kecelakaan yang kalian alami di masa lalu, boleh. Ya, silakan kalian buat sesuai rubrik yang sudah kita tentukan ya. Kalau kalian buat dalam bentuk video, silakan kalian unggah nanti di dalam Google Drive yang saya share nanti ya. Ya, sudah jelas kira-kira tugas akhir kalian? Sudah ya. Tidak harus video, boleh dalam bentuk teks, boleh dalam bentuk presentasi juga boleh. Poin, ya. That's our material today. Ya,
Saya pikir hari ini demikian pembelajaran kita hari ini ya, dan saya berharap kiranya kalian lebih termotivasi lagi ya. You are motivated to get learn more ya, untuk belajar lebih lagi ya, dan berharap semoga pembelajaran hari ini itu berguna, useful for your life ya, berguna untuk kehidupan kalian ya. And before we close our class today ya, bolehlah salah seorang memimpin dalam doa sebelum mulai agak please ya. Ya, pimpin doa sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini ya, di dalam tempat aja. Gali. Silakan Gali. Bahasanya juga apa? Before closing. Sebelum mengakhiri pelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut agama masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. That's all about our material today ya. Thank you for your attention ya. See you next week. Thank you, sir. Okay. Attention. Good morning. Morning, sir. How are you today? I'm fine. Fine, thank you. Before we start our lesson, dan sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, I want to ask one of you to let us pray ya. Saya mau minta dari satu di antara kalian untuk memimpin doa ya. Fadil, please let us pray ya. Before we study, we have to pray. Pray is ready. Praise God. Yes, thank you, Fadil. Yeah. Before we start our lesson today, sebelum mulai pembelajaran hari ini, saya mau pastikan kalian semua di sini siap ya. Sebentar saya mau cek kehadiran dulu ya. Coba perhatikan di antara teman kalian, coba perhatikan ada yang nggak hadir nggak? Ada, sir. Giri. Giri kenapa? Sakit ya, teman kalian Giri ya? Sudah berapa hari sakitnya? Sakit apa? Ya perlu mungkin kalian I know, sir. jenguk ya teman kalian ini. Oke, saya Giri, ada lagi yang tidak hadir hari ini? Mungkin Sabrina kemana? Izin? Oh iya. Baik. Hanya 2 orang yang tidak hadir hari ini ya. Selainnya hadir hari ini. Are you ready to start our lesson? Siap. Bukan pembelajaran hari ini. Iya. Give us. Our lesson today. I want to ask you about our previous lesson. Kayak mau mengingatkan kita mengenai tujuan pembelajaran kita sebelumnya. Masih ingat ya? Still remember? Ya, about what? Descriptive text. Text. Oke. Siapa yang kira-kira mau menyampaikan mengenai apa itu descriptive text? What is descriptive text? Please. Yeah.
This text is a text that tell us about the story, that description about something on object in around us. Yes, that's right. Give class. Sesuatu, ya, can be animal, can be thing, or can be a person, orang, ya. Dan kita sudah mempelajari materi tersebut, ya, sudah selesai kita pelajari, ya. Tolong diulang-ulang kembali ya, nak, ya. Supaya depannya kalian tidak lupa. Oke, our material today, pembelajaran kita hari ini, ada yang tahu mana pembelajaran kita hari ini? Konteks ya. Masih berhubungan dengan sebuah pembelajaran teks, ya, recount teks. Oke, sebelum kita bahas ya, sebelum kita mulai pembelajaran mengenai recount teks, saya mau sampaikan dulu tujuan dari pembelajaran ini, ya. Tujuan dari pembelajaran ini, pertama, ya, di garis bawah ya, you can, ya, find, ya, about general structure of recount text. Ya, kalian bisa mengidentifikasikan atau mengetahui mengenai struktur teks dari recount text, ya, dari recount text. And then you can identify about the function and the language feature of a recount text. Ya, kalian boleh mengidentifikasikan yang namanya fungsi, tujuan dari teks itu, dan kemudian struktur bahasanya, ya, karakteristiknya, ya. Jadi tolong kalian garis bawahi ya apa yang mau kalian capai dari pembelajaran hari ini, ya. Can we start now? Boleh kita mulai? Sepertinya tidak semangat ini. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, boleh deh kita ice breaking dulu ya. Ya, ice breakingnya Speaker. seperti yang pernah kita lakukan sebelumnya, yaitu mengenai mindfulness. Ya, mendengarkan sesuatu yang bisa membuat kalian fokus terhadap aktivitas tersebut. Ya, mindfulness dalam bentuk listening. Ya, bolehlah dibantu dengan kalian menutup mata kalian, ya, close your eyes, ya, tenang aja, relax aja duduknya, ya, kondisikan kalian duduk nyaman, santai, tenang, ya, dan boleh dibantu juga dengan menarik nafas yang panjang, ya, kemudian you can also close your eyes, kalian juga boleh menutup mata kalian, ingat ya, fokus terhadap apa yang kalian dengar, ya. Saya akan memutar sebuah lagu ya, dan tolong kalian meresapi apa yang kalian dengar ini ya.
gimana perasaan kalian? Sekarang setelah kalian mendengarkan, lebih enjoy ya, lebih relax ya, lebih santai ya. Oke, jadi sudah siap kira-kira memulai pembelajaran hari ini? Are you ready? Ya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kemarin kan saya lihatkan kalian ya untuk mencari bahan mengenai konteks yang sebelumnya ya dan mempelajarinya sebelumnya untuk kita diskusikan hari ini, untuk kita bahas hari ini. Dan hari ini saya akan mengadakan kuis pemahaman mengenai apa yang sudah kalian pelajari secara individu yang mengenai konteks ya. Saya akan membagikan linguistis ya. Oke, sudah bergabung semua ya? Yes. Boleh kita mulai sekarang ya? Saya sih. Oke, silakan kalian kerjakan berdasarkan pemahaman kalian. Contoh gimana jawabannya Pak? Terima kasih Pak kehadirannya. Nah, hari ini kita akan melakukan bincang-bincang diskusi terkait kemarin kita sudah melakukan observasi ya di kelas dan melihat Bapak bagaimana melakukan proses pembelajaran. Hari ini saya ingin tahu nih lebih dalam lagi setelah Bapak melakukan pembelajaran. Bagaimana Pak perasaannya Pak ketika sudah melakukan proses pembelajaran? Saya merasa senang dan juga bangga karena proses pembelajaran yang sudah saya terapkan itu berjalan sesuai dengan rencana pembelajaran yang saya tuliskan dalam buku pembelajaran. Sudah sesuai, sudah terlaksana. Nah, boleh Pak berbagi dengan kita apa saja yang sudah terlaksana Pak selama proses pembelajaran? Proses pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran itu berjalan Pak sesuai dengan rencana pembelajaran yang saya tuangkan dalam buku. Yang pertama di awal saya membuka dengan doa untuk membuat mereka sadar ya mengenai kondisi mereka ya, yang menyerahkan sepenuhnya untuk pelajaran itu kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Dan kemudian saya lanjutkan dengan proses diskusi yang juga berjalan dengan sesuai dengan apa yang saya tuang dalam pembelajaran. Kemudian dalam itu juga berjalan sesuai dengan yang saya tuangkan dalam pembelajaran ya Pak ya. Saya mengadakan kuis pemahaman terhadap pembelajaran yang saya berikan kepada mereka itu mengenai konteks sesuai dengan rencana belajar dua berjalan. Kemudian dilanjutkan juga dengan proses diskusi kelompok yang sudah saya bagi kepada mereka dan mereka mau presentasikan nantinya, dan presentasi mereka juga berjalan dengan baik Pak. Dan akhirnya nanti di penutup mereka merefleksikan dan menentukan apa sih pelajaran mereka sudah capai di satu hari. Jadi sudah banyak yang Bapak lakukan dari mulai doa dari persiapannya, juga ada speaking ya, lalu menerapkan dari langkah pembelajaran dan dari modul ya, kemudian juga ada presentasi Pak ya, dari kelompok mengenai kemarin di kelas 1-3 sesuai dengan awal kita sebelumnya gitu ya. Dan untuk materi ini memberikan itu teks yang membahas sebenarnya kejadian di masa lalu. Dan di awal kemarin Pak kita percakapan bahwa area pengembangan ini Bapak fokus kepada pemahaman ya dari materinya gitu ya, kemudian juga KSD ya, penerapan KSD dan diferensiasi pembelajarannya gitu ya. Nah,
boleh Pak berbagi dengan kita apa saja indikator ketercapaian dari pengembangan tersebut? Baik, terima kasih. Untuk indikator pencapaiannya, untuk area pengembangan yang pertama mengenai pemahaman mengenai struktur dari kampus itu indikatornya mereka mampu memahami mengetahui struktur atau struktur dari teknikal. Mereka mau apa sih yang menjadi struktur dari kampus itu ada orientation, administration event, dan reorientation. Kita memahami ya Pak. Kemudian ada pengembangan yang kedua mengenai penampilan mereka masing-masing. Mereka mampu mempresentasikan, mereka mampu mengungkapkan hasil proses diskusi mereka pada proses. Kemudian yang ketiga indikator itu mereka mampu menempatkan diri mereka pada sesuatu yang saya sudah tuangkan dalam ilmu ajar. Mungkin sebagai peserta dalam kemudian mereka sebagai bagian dari kelompok mereka dalam presentasi kelompok, kemudian mereka bagian dari penyaji di bagian presentasi. Ada 3 Pak saya tanggapi. Indikator ketercapaian dari pengembangan tersebut adalah bahwa pertama bahwa memahami generic structure tadi ya, atau struktur teks gitu ya. Kemudian juga bagaimana mereka bisa punya keterampilan presentasi yang baik gitu. Dan tentunya juga untuk KSN-nya pengelolaan kelas yang Bapak lakukan tadi sesuai dengan modul ajar yang Bapak buat itu terlaksana dengan baik. Kira-kira Pak, apakah tercapai kalau di area pertama mengenai pemahaman struktur ya Pak, seperti yang sudah Pak lihat, maksudnya proses krisis itu berjalan dengan baik. Artinya mereka sudah memahami pemahaman, sudah memiliki pemahaman yang baik tentang struktur dari proses itu. Sudah terlaksana dengan baik dari prosesnya, dan itu sudah mensistem juga dari pelaksanaannya proses krisis tersebut tadi. Kemudian yang kedua mengenai potensi keterampilan yang mereka mempresentasikan hasil diskusi mereka. Kalau di sini ini yang bisa saya bilang belum maksimal. Jadi tadi saya lihat dan perhatikan banyak yang sepertinya tadi dalam mempresentasikan hasil diskusi mereka mungkin ya, karena mereka tidak memiliki kurang memiliki kemampuan dalam pemahaman bahasa Inggris, pengucapan bahasa Inggris, jadi sedikit mereka sulit untuk mengucapkan bahasa Inggris. Kemudian dari saya pemahaman atau kelompoknya ini pengucapan gimana? Jadi saya pikir yang kurang datang itu saya sebutkan pemahaman kompetensi di area pengembangan KSE, saya pikir sudah maksimal karena mereka mampu tadi mengelola diri mereka, manajemen diri mereka dalam kegiatan-kegiatan yang berlangsung dalam kelas. Jadi memang sesuai dengan saya amati kemarin ya, ketika Bapak melakukan proses pembelajaran ya, sangat semangat nih siswa, apalagi ketika menjawab kuisis itu ya, ada yang emoji kemarin. Ketika ada emoji itu luar biasa semangatnya siswa ya. Nah, jadi secara keseluruhan ya sudah berhasil, sudah tercapai walaupun terkait dengan presentasi Pak dari yang maksimal gitu kan, karena memang itu bahasa Inggris, jadi mungkin beberapa siswa yang memang belum menguasai ya dengan baik biasanya. Kalau untuk skala ketercapaian Pak Ranto ya, 1 sampai 10, biasanya Bapak ada di posisi yang mana? Skala ketercapaian ya Pak ya, saya rasa berdasarkan hasil pengamatan saya itu di skala 8. Skala 8 Pak ya. Targetnya Pak ke depannya gimana? Ya ke depannya saya ingin meningkatkan di angka
9 setengah atau 10. 10 Pak ya, mudah-mudahan sampai 10 nih Pak. Baik, kalau dari proses pembelajaran yang Bapak lakukan nih, kelemahan yang Bapak temui dari seorang Pak Tanto nih, ketika ada masa kelas yang pelaksanaan proses pembelajaran. Sedikit kelemahan dari proses belajar yang sudah berlangsung ya, Pak. Itu saya lihat memang sebagian siswa itu mereka kurang dalam pelajaran materi itu ya, saya paham juga konsep untuk mereka kurangnya di pelajaran bahasa Inggris, mereka kurang memahami pembelajaran bahasa Inggris itu mereka kurang dalam kata-kata dalam kata-kata bahasa Inggris, kemudian menulis kata-katanya mereka kurang, jadi ya kita di situ sedikit menghambat kita sedikit ya, tapi ya saya anggap itu sebagai proses pembelajaran juga Pak ya, karena sebagai proses pembelajaran bahasanya ya memang kita tidak bisa menyamakan kemampuan manusia ya, karena itu sebagai proses pembelajaran biasanya kelas. Jadi saya tangkap adalah kelemahannya pada siswanya Pak ya. Masih ditemukan beberapa siswa yang belum mahir ya, dalam penggunaan bahasa Inggris. Saya kira butuh proses pembiasaan itu. Nah, kekuatan apa yang Bapak miliki dalam proses pembelajaran? Kekuatan yang saya miliki tidak mau menjelaskan persisnya. Saya mengenainya mereka motivasi mereka ya tergantung dengan space-nya mereka. Biasanya saya mau membeda-bedakan orang dengan mereka ya, kamu punya space masing-masing, kamu punya kemampuan masing-masing, maksimalkan tingkatkan dan kamu bagaimana kamu space yang kamu aja itu yang kamu tingkatkan. Bisa seorang yang motivator mereka untuk bersemangat walaupun mereka mungkin tidak sampai ya kemampuan mereka, tapi kalau tetap memberi semangat kepada mereka dengan kondisi mereka tapi kemampuan mereka saya kekuatan dari seorang Pak Tanto nih proses pembelajarannya berfokus kepada potensi yang dimiliki seorang anak. Nah, selama proses pembelajaran yang Bapak lakukan, ada nggak tantangan yang Bapak hadapi? Tantangan sih seperti yang saya sebutkan tadi ya, contohnya sebagian murid kalau mereka belajar bahasa Inggris, bahasa asing, mereka kadang tidak memiliki minat karena banyaknya dalam belajar bahasa Inggris. Tapi yang menjadi tantangan saya, kemudian ada juga sebagian siswa yang merasa pembelajaran bahasa Inggris itu susah, membosankan. Kemudian ya itu dia kurang dalam kosakata kita, kemampuan mereka dalam menguasai kosakata, kemudian dalam pembentukan kalimat yang benar. Pertama ada berupa minat dari anak yang memang kurang ya, kemudian juga menganggap bahasa Inggris itu susah ya, jadi sudah termention dulu Pak, bahasanya bahasa Inggris susah. Nah, ada nggak upaya yang Bapak lakukan untuk menjawab tantangan yang Bapak hadapi selama ini? Upaya yang saya lakukan, saya support secara personal ya, memberikan dukungan motivasi kepada mereka, dan saya akan coba untuk membuat mereka bisa paham dan untuk membuat mereka mampu menguasai kosakata itu. Saya akan mencoba untuk membuat beberapa Pak, saya akan meminta mereka untuk menguasai kosakata yang baru. Itu targetnya sama semua, mereka paling nggak bisa menguasai 10 atau 20 kosakata yang baru Pak. Jadi itu merupakan semangat juga bagi mereka, dan saya juga membatasi mereka untuk mengeksplor sumber-sumber lain yang bisa mendukung mereka dalam pembelajaran Pak.
dalam pembelajaran kelas ya ada sih Pak memberikan kesempatan mereka untuk berdiskusi, untuk searching mengenai media-media atau materi yang bisa mendukung proses pembelajaran. Upayanya tadi ada dalam bentuk dukungan ya, motivasi kepada siswa, kemudian juga ada beberapa nih yang Bapak buat ya, bagaimana siswa bisa menghafal ya dan kosakata bahkan sampai 20 kosakata gitu Pak. Nah, kalau tidak 10 sampai 20. Dan juga memberikan kebebasan siswa itu dalam mengeksplor potensi yang mereka miliki. Baik. Nah, kedepannya tentunya kan Bapak tidak berjalan dengan sendiri. Ada yang ini kira-kira siapa Pak yang menjadi Pak? Oh, dalam hal ini saya melibatkan total guru sejarah Bapak sama guru bahasa Inggris dan mereka mencoba untuk berkolaborasi ya, untuk berupaya bagaimana sih meningkatkan kemampuan siswa dalam belajar bahasa Inggris khusus di kelas-kelas kami ya Pak. Karena ya setiap kelas pasti punya tantangan berbeda ya Pak. Ya, ini mencoba untuk berkolaborasi nantinya dalam MGMP untuk mencari solusi gimana sih untuk meningkatkan kemampuan anak dalam belajar bahasa Inggris. Dan di sini juga saya mencoba untuk melibatkan ekskul kita Pak. Kita sendiri kan di ekskul kita ada ekskul bahasa Inggris atau ekskul Wiped. Itu saya pikir mereka punya potensi Pak. Dan saya mencoba untuk bagaimana sih potensi mereka itu dimanfaatkan untuk motivasi teman-temannya. Nanti kan mereka mengadakan suatu pertunjukan entah itu mungkin pidato, storytelling yang mungkin nanti ditampilkan di video kami bisa teman-teman lain jadi motivasi bagi mereka menggunakan siswa dan ekskul. Jadi ada dua tuh Pak yang saya tangkap yang Bapak lakukan adalah guru rekan sejawat gitu ya, dan juga ada ekskul yang ada di sekolah kita ya, di Senan Bukit ya. Di sana terakhir Pak sebelum kita tutup nih percakapan kita, ada nggak lagi yang ingin Bapak kembangkan? Yang ingin saya kembangkan terus saya akan mencoba untuk melakukan pembelajaran dengan metode-metode yang baru yang saya yang mungkin itu membuat anak semangat dan pembelajaran yang membuat anak semangat dalam belajar bahasa Inggris. Dan mungkin saya akan mencoba ya melakukan pembelajaran di luar kelas. Karena saya lihat mungkin salah satu gambaran dari pencapaian itu ya Pak ya. Karena saya kan sekali-sekali mengajak mereka untuk melakukan pelajaran di luar kelas, entah itu mungkin dalam lab kita Pak, mereka akan mempraktekkan praktek listening, kemudian terapkan ya di luar kelas dan sampai kedepannya yang ingin lebih Bapak kembangkan itu terkait dengan strategi pembelajaran yang dari mengikuti, kemudian juga mungkin gaya belajar dari siswanya, akan mungkin mencoba belajar di luar ruangan Pak ya. Oke Pak Tanto, terima kasih untuk bincang kita hari ini dan tentu sangat memberikan manfaat bagi kita dan sukses terus Bapak Tanto. Terima kasih Pak.